tengah naik turunnya hubungan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan, ada pemandangan pertemuan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan Jokowi di acara World Water Forum di Bali. Puan bilang tidak ada obrolan politik dengan Jokowi, tapi Puan mengaku selama di Bali, keduanya terus berkomunikasi dan selalu bersama-sama. Ya, selama di Bali kita berkomunikasi. Kemarin acara gala dinner, hari ini opening, terus high level meeting. Ya, kita komunikasi, saya duduknya sebelahan dan selalu bersama-sama. Ada soal ngomongin rakernas nggak? Mungkin kan dia. Nggak ada ngomong politik nih, ngomongnya urusan air. Tadi itu urusan air. Apa? Yang bisik-bisik tadi sama Pak Jokowi. Namanya bisik-bisik ya, nggak kedengeran lah apa, rahasia. Meski Jokowi dan Puan terlihat akrab, tapi PDI Perjuangan memastikan tak mengundang Jokowi dalam Rakernas kelima yang berlangsung akhir pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan hanya mengundang pihak yang tegakkan demokrasi dan keadilan. Dalam sengketa Pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari 3 hakim MK. Dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Memang santer disebut Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka sudah tak dianggap kader oleh PDI Perjuangan. Tapi sampai saat ini belum diketahui keduanya berlabuh ke partai apa. Beda halnya dengan wali kota Medan yang juga menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang sudah menjadi kader Partai Gerindra. Bahkan Bobi mengaku meminta izin Jokowi untuk bergabung dengan Gerindra, sekaligus akan maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Ya pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin sama orang tua. Nah, apakah dengan kehadiran Bapak ke Gerindra, apakah semua keluarga nanti akan masuk Gerindra atau gimana? Mas Gibran, anak saya masih kecil, belum bisa masuk Gerindra. Ya kalau hari ini saya sebagai kader Gerindra, tentunya saya akan terus koordinasi dengan Gerindra, dengan Partai Gerindra. Saya tidak akan berjalan atas nama pribadi saja, tapi saya akan berjalan bersama Gerindra juga tentunya. Yang terus jadi pertanyaan, apakah Presiden Joko Widodo sudah benar-benar bukan lagi kader PDIP? Karena tidak ada lagi pertemuan-pertemuan antara Jokowi dengan elit PDIP. Tim Liputan, Kompas TV. PDI Perjuangan memastikan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berlangsung mulai Jumat besok. Tapi sebenarnya apakah Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka sudah keluar dari PDI Perjuangan? Karena yang sekarang sudah terang-terangan baru menantunya Bobi Nasution yang kini bergabung ke Partai Gerindra. Kita ulas hal ini bersama politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Silverster Matutina, dan analis komunikasi politik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Radi. Ya, saya ke Bung Ciko dulu deh. Jadi fix ya, nggak diundang ya Bung Ciko ya? Bung Ciko? Wah kayaknya ada kendala komunikasi nih dengan Bung Ciko Hakim. Bung Ciko, dengar suara saya? Yes. Baru dengar. Ya. Oke. Gimana? Jadi benar ini udah fix ya, nggak diundang Pak Jokowi ini ya? Iya, sepertinya memang begitu. Dan saya rasa gini loh, ini bukan hal yang harus dibesar-besarkan dalam beberapa pemerintahan di era reformasi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan partai politik yang tidak mengundang presiden yang sedang menjabat gitu. Saya ingat bahkan Partai Amanat Nasional ketika itu juga tidak mengundang Pak Susilo Bambang Yudhoyono misalnya ya. PKS juga beberapa kali mengadakan acara tidak mengundang presiden yang sedang menjabat gitu. Jadi ini rasa-rasanya hanya sebuah topik yang ingin dipanjang-panjangin aja sudah hampir setahun gitu. Dan pertanyaannya itu aja gitu. Jadi saya rasa let's move on bahwa memang ada hubungan yang cukup bermasalah di antara PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo, dan saya rasa ya udah anggap aja itu suatu hal yang biasa dalam dinamika politik, dinamika hubungan-hubungan antar
tokoh-tokoh politik di negeri ini, dan let's move on pada hal-hal yang lebih substantif, karena memang Rakernas kita ini tidak membahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, tapi membahas hal-hal yang sifatnya kelembagaan, dan semua yang akan dilahirkan dari Rakernas ini punya impact langsung pada kehidupan berbangsa dan negara. Oke, nah ini kalau begitu kita bahas yang lebih substantif. Ini Rakernas PDIP ini membahas juga soal arah partai dalam posisi pemerintahan 5 tahun ke depan. Kita ketahui ya, presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran nanti akan menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia, begitu kira-kira. Nah, posisi ini sejauh ini oleh PDI Perjuangan sendiri akan menempatkan diri di mana? Karena kalau kita melihat juga serba bingung juga, karena PDI Perjuangan sepertinya akan menjadi pejuang tunggal di parlemen. Mungkin nanti ada temannya mungkin dari PKS, tapi kalau misalnya PKS pun agak goyang, sepertinya akan pejuang tunggal. Bagaimana nih Bung Ciko? Itu juga menjadi pertimbangan kami dalam beberapa poin yang akan kita timang-timang untuk menentukan sikap kami gitu. Tentunya lebih dan kurangnya akan kita taruh dalam proporsi-proporsi yang sesuai, sehingga nanti kita bisa menimbang mana yang lebih baik bagi partai politik kami PDI Perjuangan, dan yang lebih penting adalah mana yang lebih baik untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi ini ke depan, dan untuk rakyat dan seluruh Indonesia. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan kami. Tentu kalau kita bicara dari suasana kebatinan mayoritas, kalau tidak bisa dibilang semua kader maupun simpatisan, dari mulai akar rumput, pengurus, dari mulai tingkatan anak ranting sampai elit, memang mayoritas mempunyai suasana batin yang merasa bahwa akan lebih baik kalau PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan selama kepemimpinan presiden yang berikutnya. Okay. Namun itu tadi kita juga banyak pertimbangan-pertimbangan lain, dan kita lihat nanti, karena nanti di Rakernas akan dibahas di Komisi Sikap Politik, dan ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik. Ya, oke. Saya ke Bung Silverster dulu deh kalau gitu. Bung Silverster, kalau melihat tadi sikapnya PDI Perjuangan melalui Bang Ciko juga ya, Bung Ciko mengatakan bahwa sudahlah kita move on saja, bahwa saat ini posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang tidak harmonis lagi dengan Pak Jokowi begitu. Nah, kalau Anda melihat seperti itu juga, atau juga sebenarnya masih bisa diperbaiki komunikasi antara Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan ini, terutama dalam mengarungi pemerintahan 5 tahun ke depan? Ya, saya sepakat ya, karena memang mengetahui suasana kebatinan itu memang teman-teman PDIP tentunya. Okay. Dan tadi sudah disimpulkan bahwa pemilu sudah selesai, tapi memang untuk move on memang susah, tapi kalau punya tekad yang baik, saya pikir sangat bagus ya. Dan mengenai hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, dengan Bu Mega, saya pikir memang susah untuk diperbaiki ya. Karena semenjak pencalonan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, dan akhirnya Mas Gibran masuk ke gelanggang, saya pikir itu sudah selesai. Okay. Dan juga bagaimana kita lihat tekad Bu Mega ya, waktu itu akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Ternyata hasil akhirnya Mahfud dan Pak Ganjar hanya mendapat urutan buncit, hanya mendapat 16%. Dan ini pukulan yang cukup telak ya untuk teman-teman di PDI Perjuangan dan Ibu Mega, karena itu tekad mereka nggak kesampaian gitu loh. Okay. Jadi saya pikir ini udah selesai, apalagi kita tahu bagaimana Bu Mega dalam perjalanan politiknya, bagaimana beliau dengan Gus Dur. Ya. Ini juga kita harus ingat, termasuk beliau dengan Pak SBY ya, itu susah sekali diperbaiki. Jadi kami berkesimpulan bahwa dengan Pak Jokowi pun kalau ini sih sudah selesai. Okay. Tapi kita harus mempunyai sikap politik yang lebih dewasa ya untuk bangsa dan negara ini. Jadi itulah yang menurut kami, hemat kami, susah diperbaiki. Okay. Dengan tampilnya kemarin Mbak Puan pun menurut kami tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Hanya menunjukkan kedewasaan berpolitik antara Mbak Puan dan Pak Jokowi. Ya, kedewasaan berpolitik yang memang dibutuhkan untuk
perlihatkan kepada publik gitu ya, kira-kira bahwa kemarin kompetisi boleh, tapi ya sudah berakhir kompetisi, masing-masing harus juga bisa bersikap dewasa dan juga secara politik ya, dewasa dan juga menunjukkan kepada publik bahwa para elit ini sudah baik-baik saja begitu, sudah baik-baik saja pasca pemilu 2024. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan juga nih, Bung Silverster, kalau memang mengarungi 5 tahun ke depan, Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran, masih perlu nggak sih untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Megawati sebagai juga salah satu pemimpin bangsa begitu yang pernah juga menjadi presiden. Menurut Anda masih perlu berkomunikasi kah ke depan? Perlu sekali kalau komunikasi dan kedewasaan politik itu. Ya. Ya. Sikap Bu Mega ini sudah ditunjukkan berapa kali gitu loh. Bagaimana beliau dengan Gus Dur, ya kan, yang dalam masa akhir pemerintahan beliau berdua itu tidak akur. Bahkan ya kita tahulah Gus Dur digulingkan karena apa begitu dan oleh siapa. Termasuk Pak SBY ya, yang jadi sikap ini kalau Pak Jokowinya sendiri kan sudah selesai. Setelah 20 Oktober Pak Jokowi selesai, beliau akan meninggalkan hiruk pikuk dunia politik, tapi beliau juga akan memberikan masukan ke Prabowo Gibran sepanjang diminta oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi saya lihat kalau dari Pak Prabowo dan Mas Gibran akan bersikap sangat dewasa ya, dan memang butuh masukan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kita kembali lagi, kita garis bawahi bahwa sikap itu tidak dipunyai oleh Ibu Megawati ya. Yang ini yang memang ya memang begitulah Ibu Mega. Jadi ya kita biasa-biasa saja gitu loh menghadapi ini semuanya. Baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, oke lah, hubungan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sudah tidak bisa lagi diselamatkan sepertinya begitu. Tapi saya ingin tanyakan dari perspektif komunikasi politik begitu. Hal yang sama juga saya tanyakan. Hubungan antara Jokowi lalu juga Prabowo Gibran ke depan 5 tahun ke depan dengan PDI Perjuangan, posisinya akan seperti apa pola komunikasi yang terjalin nanti 5 tahun ke depan kira-kira, Mas Umam? Mas Reddy, terkait dengan konteks pola hubungan itu tentu akan ditentukan oleh dinamika politik menjelang Oktober 2024. Ini situasi masih memungkinkan terjadi dengan segala kemungkinan ya. Kalau misal tadi disampaikan bahwa sikap PDIP yang begitu clear, bahkan tadi Bang Ciko itu yang biasanya sangat sangat malu-malu ya, atau konteks mencoba untuk menutup. Tadi bahasanya sudah sangat vulgar, ada masalah yang sangat serius. Dan hal sama juga disampaikan oleh Pak Silverster. Tapi begini, pertemuan misalnya antara Pak Jokowi dengan Mbak Puan memang kemarin itu dalam konteks formal kenegaraan. Tetapi bisa saja kemudian pertemuan itu menjadi bagian dari upaya untuk mendorong misalnya Mbak Puan yang dianggap memiliki karakter komunikasi politik yang relatif lebih fleksibel, lebih negotiable dalam proses dinamika, baik dalam konteks bernegosiasi dengan rival maupun lawan politik dari PDIP selama ini, maka bisa saja kemudian Mbak Puan akan dijadikan sebagai bagian dari elemen yang memang betul-betul mampu menjembatani antara PDIP dengan Pak Jokowi dan lingkarannya. Nah, momentum itu akan bisa terjadi kalau misal kemudian dalam proses regenerasi kepemimpinan partai, Mbak Puan maju menjadi bagian dari kontestan terkuat dan kemudian mampu menggunakan kekuatan dan struktur jaringannya untuk memimpin PDIP ke depan. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan dan kemudian mendapatkan dukungan dari, dalam tanda kutip, rival politik yang saat ini tampaknya memang sedang panas-panasnya, maka bisa saja kemudian nanti hubungan PDIP ke depan dengan pemerintahan baru Prabowo Gibran akan membaik lagi. Nah, kita bayangkan, barangkali dengan segala kelihayan berstrategi, kelihayan dalam bersiasat di politik, Pak Jokowi bisa saja kemudian membangun komunikasi, membangun kesepahaman. Kalau misal tadi disampaikan, Bobi sekarang sudah ada di Gerindra, kemudian Gibran menurut informasi spekulatif juga sudah mulai pendekatan ke Golkar misalnya. Lalu kalau misalnya kemudian Mbak Puan bisa ditempatkan di pucuk pimpinan PDIP, maka ini akan jauh memudahkan
diaspora kekuatan yang bisa di reach out seorang Joko Widodo. Nah, ini yang barangkali perlu kita lihat. Apakah kemudian pengaruh seorang Jokowi bisa masuk lebih dalam proses kontestasi di internal dinamika politik PDIP ke depan atau tidak. Kalau misal ternyata masih memungkinkan untuk dilakukan, maka potensi balik badan atau negosiasi dan kompromi antara PDIP dengan pemerintahan baru masih amat sangat terbuka. Mas Reddy. Ya, baik. Saya teringat almarhum Pak Taufik Kemas saat pemerintahannya Pak SBY. Bisa memainkan peran yang Anda sebut tadi, Mas Umam, begitu cair, begitu dinamis, sehingga bisa menjembatani komunikasi-komunikasi politik yang dibangun pada saat itu antara PDI Perjuangan dan Bu Mega, lalu juga dengan Pak SBY. Nah, apakah Mbak Puan ini perannya juga akan kurang lebih sama seperti Pak Taufik Kemas pada saat itu, Mas Umam? Ya, betul sekali Mas Reddy. Memang karakter kemampuan Mbak Puan dalam berkomunikasi dengan kawan maupun dengan lawan berpolitik memang salah satunya dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan politik seorang Taufik Kemas itu sendiri. Ya. Memang di momentum itu kalau misal kita cermati, itu adalah bagian dari kemampuan pucuk pimpinan PDIP untuk meyakinkan dan juga memang mendapatkan respon yang baik dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Sehingga posisi oposisi betul-betul kemudian mendapatkan ruang yang terbuka. Tidak ada kekuatan yang kemudian mencoba untuk memainkan atau mengintervensi internal partai, seperti misalnya kemarin Demokrat ada yang ingin ngacak-ngacak gitu misalnya, atau dalam konteks pembagian kue kekuasaan, kalau misal kita cermati, dulu juga banyak teman-teman di PDIP yang juga mendapatkan posisi sebagai dubes, sebagai komisaris DPUMN, yang itu sangat berbeda dengan saat ini, yang tampaknya formatnya sangat berbeda. Nah, kalau misal Mbak Puan bisa memainkan itu, maka kemudian itu akan menjadi sebuah ruang yang jauh lebih fleksibel. Di satu sisi PDIP bisa memainkan peran sebagai oposisi yang kuat, tetapi di saat yang sama kekuatan itu juga bisa terjaga dengan baik dengan basis komunikasi yang terjaga antara PDIP dengan pemerintahan baru ke depan. Tetapi kalau misal ternyata arahnya berbeda, maka bukan saja memainkan oposisi konstruktif, tetapi bisa saja kemudian menjadi bagian dari pemerintahan baru, sebagaimana PDIP dulu membukakan ruang, membukakan pintu selebar-lebarnya bagi Prabowo untuk masuk di pemerintahan Jokowi pasca pemilu 2019 yang lalu, Mas Reddy. Ya, oposisi yang konstruktif dan tentunya ini akan melihat konsolidasi partai yang juga terdelegasikan dengan baik kepada sosok Puan Maharani, begitu kira-kira ya 5 tahun ke depan. Saya kembali ke Bung Ciko. Bung Ciko, oke lah sekarang ya hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega sepertinya sudah sulit untuk diperbaiki dan juga PDIP juga agak sulit juga untuk diperbaiki dengan Pak Jokowi. Tapi ada sosok Prabowo Subianto yang sepertinya sejauh ini juga tidak punya masalah dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Bagaimana Anda melihat hubungan PDI Perjuangan dan juga Ibu Mega khususnya untuk Pak Prabowo, sosok Pak Prabowo sendiri, Bung Ciko? Jadi saya ingin mengomentari sedikit sahabat saya Bung Silver yang sering bersama-sama dulu. Ya, kita bicara soal sikap Ibu Mega, ini kan selalu yang dikatakan sikap Ibu Mega, sikap Ibu Mega. Tapi kan kita lupa menceritakan secara keseluruhan apa yang menyulut sikap-sikap tersebut. Nah, ini juga masyarakat juga harus kita ingatkan. Dari kesempatan ini saya sampaikan, kami merasa memang ada pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius terhadap sistem demokrasi kita dalam pemilu kemarin. Dan itu juga tercermin dari dissenting opinion yang disampaikan 3 hakim, bahkan 2 hakim yang tidak menyampaikan dissenting opinion, menyatakan sebenarnya memang terjadi pelanggaran etika, namun untungnya tidak diatur dalam undang-undang. Jadi artinya ini kan suatu hal yang terkait dengan bangsa dan negara. Kami tidak mengatakan murni bahwa ini terkait dengan pengkhianatan Pak Jokowi dan putra-putranya terhadap partai kita, tapi juga kepada bangsa dan negara. Dan ini diamini oleh sebagian besar koalisi masyarakat sipil, baik itu tokoh-tokoh budayawan, intelektual, mahasiswa, dan juga dosen-dosen maupun guru-guru besar. Nah, udah kita let's stop there terkait itu, karena ini sama sekali tidak membicarakan tentang kepentingan bangsa ke depan. Tapi saya juga ingin menyampaikan
sikap-sikapnya PDI Perjuangan tadi yang dibahas terkait dengan luasnya Mbak Puan, luasnya Pak Taufik Kemas, ya kan, begitu rigidnya Ibu Mega dan lain-lain, ini sesungguhnya adalah suatu strategi dalam berbagi peran. Dan ini strategi yang selama ini kita anggap sukses bagi PDI Perjuangan. Karena apa? Karena terbukti kita hat-trick memenangi pemilu legislatif dan tidak ada partai politik yang berhasil melakukan hal tersebut. Nah, itu yang kita ingin sampaikan juga, bahwa memang di PDI Perjuangan sebagai organisasi yang besar, kalau tidak bisa dibilang paling besar di antara partai politik yang ada, kita memiliki banyak karakter-karakter yang menarik di dalamnya dan juga mempunyai keahlian-keahlian dalam bidangnya masing-masing. Dalam bidang lobby, ada yang agitasi, juga ada yang ideolog gitu. Jadi pada prinsipnya itu semua tercemin dari kinerja kita di parlemen. Jadi kalau kita bicara ini kan yang dikasih lihat selalu yang di permukaan. Tapi kita lupa ketika di parlemen kerjasama antar partai politik, kerjasama antar fraksi dalam menyetujui RUU, ya kan, menyetujui undang-undang dan lain-lain itu berjalan begitu smooth dan harus diingat memang dalam kepemimpinan Ibu Puan Maharani. Jadi yang juga bagian dari PD Perjuangan. Ya. Terus apalagi lupa tadi. Soal hubungan Pak Prabowo sendiri nanti nih dengan PD Perjuangan dan Ibu Mega gimana nih? Karena secara pribadi sepertinya tidak ada masalah. Ya, memang nggak ada masalah, dan antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan juga nggak ada masalah, ya kan, dalam kita bekerja sama dalam membangun negeri ini bersama-sama melalui parlemen. Nah itu. Dan tidak ada juga yang menghalang-halangi bila ada yang ingin mengatur pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun memang mungkin bagi kami fokus-fokus yang kita jalani ke depan ini belum sampai ke soal pemerintahan yang akan datang. Kita lagi fokus mempersiapkan untuk Pilkada 2024. Kita lagi fokus untuk Rakernas ini mempersiapkan juga hal-hal yang terkait program-program kerakyatan kita, mengevaluasi hasil Pilpres dan kinerja daripada kader-kader kami di Pilpres dan Pileg yang lalu. Tapi juga itu salah satunya akan ada yang kita sebut tadi terkait dengan penentuan sikap politik kami ke depan. Jadi sabar-sabar aja. Kita masih menunggu. PDI Perjuangan sedang menikmati posisinya sebagai pemenang Pileg, gitu kan, yang ditunggu-tunggu sikapnya baik oleh Koalisi Indonesia Maju atau oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sabar, kami akan menentukan sikap pastinya, dan apapun sikap yang kami tentukan berada di dalam maupun di luar pemerintahan, semuanya untuk bangsa dan negara. Oke, saya juga tertarik dengan tema Rakernas PDIP kali ini, Satyam Eva Jayate atau kebenaran pasti menang. Nah ini apa yang bisa Anda jelaskan soal tema besar Rakernas kali ini? Suatu hal kebenaran pasti menang itu kan memang suatu hal yang sifatnya tidak bisa dipungkiri, ya. Cepat atau lambat kebenaran pasti menang. Cepat atau lambat yang akan terkuak adalah kebenaran dan kejujuran, gitu ya. Orang bisa berbohong sepanjang tahun, sepanjang dekade, tetapi pada saatnya nanti dia akan terkejar dengan kebenaran, gitu. Orang bisa berkhianat sepanjang sekian lama, tapi dia akan terkejar juga dengan perbuatan-perbuatannya dan pada akhirnya juga akan jatuh karena perbuatannya. Ini kan suatu hal yang sebenarnya hukum alam, atau kalau kita orang Muslim mengatakan sunatullah, ya. Jadi ini suatu yang memang kita selalu camkan di partai kami. Kami kebetulan diingatkan oleh Mas Nanan terkait dengan semboyan ini, gitu ya. Dan ini akan menjadi ruh dari perjuangan partai kami dan kader-kader kami dari mulai tingkatan paling bawah sampai tertinggi, apalagi untuk menyikapi pilkada serentak di 545 kabupaten kota dan provinsi, dan juga terkait dengan program-program yang akan kami hasilkan untuk rakyat ke depan. Jadi intinya sesuatu hal yang mulia lah apa yang menjadi spirit dari perjuangan kami. Baik, saya nanti setelah jeda akan bertanya ke Bung Silverster juga. Tadi Bung Ciko mengatakan bahwa sikap PDIP ini sepertinya juga ditunggu oleh Koalisi Indonesia Maju. Apakah benar demikian? Tetaplah bersama kami, akan kami tanyakan ke Pak Silverster nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Ya, sikap PDI Perjuangan yang tadi dikatakan oleh seorang Ciko Hakim katanya masih misterius sampai saat ini, masih ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Apakah juga ditunggu oleh Koalisi Indonesia Maju? Saya akan tanyakan juga ke Bung Silverster. Apakah betul ditunggu sikap PDIP ini oleh di internal Koalisi Indonesia Maju, Bung Silverster?
Sebenarnya biasa saja ya, karena Oh, kita biasa juga saja. koalisinya sudah cukup komplit. Oke. Jadi ya paling ya intinya bahwa tentunya yang kita inginkan juga bahwa PDIP akan membangun bangsa ini dengan menjadi oposisi. Itu yang memang harus kita hargai Oke. sebagai untuk ngecek and balances terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi ya kita udah tahu lah sikap PDIP kayaknya akan tetap begitu. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya kayak Mbak Puan kemarin ke Bali itu bagus banget ya kan. Tapi kan memang 100% saham PDIP ini masih dimiliki oleh pemilik partai yang aslinya, yaitu Ibu Megawati ya. Ya. Tapi dan juga kita harus tahu juga bahwa memang dengan tampilnya Mbak Puan kemarin, terus ada lagi terus Pak Bambang Pacul yang sudah mengakui kemenangan dan kehebatan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Termasuk Pak Oli Dondong Kambe ya, yang kemarin juga menjemput dan satu mobil dengan Pak Jokowi. Di sini masyarakat diperlihatkan bahwa di PDIP juga ada terjadi faksi ya, atau ada kubu yang mau berkoalisi dan juga ada kubu yang beroposisi. Tapi itu kembali lagi berpulang kepada teman-teman PDIP-nya sendiri begitu. Dan kembali lagi Ibu Megawati sebagai yang punya pemilik partai lah. Tokoh sentral ya. Ya. Baik. Nah, tapi kan PDI Perjuangan ini pemenang pileg juga. Kita tidak bisa menutup mata bahwa PDI Perjuangan adalah partai pemenang pileg begitu. Dan mungkin juga akan cukup mendominasi kader-kadernya di Senayan, di parlemen. Nah, apakah betul tidak terlalu berpengaruh juga sikapnya terhadap Koalisi Indonesia Maju dan internal pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? Pak Silverster. Ya, tidak ada ya. Kalau mama kita melihat bahwa yang terpenting bagaimana kita membangun oposisi yang baik, oposisi yang ingin agar bangsa ini maju ke depannya. Dan saya pikir itu sangat bagus ya, apabila PDIP mengambil sikap itu. Dan bahkan bila perlu kalau saat ini sudah tidak sejalan ya, kami inginnya agar PDIP juga mulai sekarang kalau bisa pas di Rakernas ini menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Jokowi. Itu satu sikap yang sangat terpuji karena daripada kita melihat serangan-serangan PDIP ini nggak berhenti ya. Kita melihat seperti anak kecil sebenarnya. Bahkan bukan hanya Hasto dan lain-lain ya, CS ya. Itu pendukung-pendukung Ganjar Mahfud, ya kan, termasuk PDIP, itu di medsos tuh gila-gilaan itu. Bahkan sudah cenderung menggiring opini yang tidak baik buat bangsa kita dan cenderung melakukan hoax ya. Kebohongan-kebohongan itu yang menurut kita bangsa ini kita nggak bisa bangun kayak begitu. Makanya Bang Ciko bilang kebenaran itu kita lihat Bang Ciko. Yang kebenaran yang terjadi bahwa pemilu ini sudah selesai dengan hasil damai dan tidak ada kecurangan yang diakui oleh saksi-saksi dari PDIP sendiri. Saksi 01, 02, 03. Terus KPPS, ya kan, Bawaslu, DKPP, terus KPU, Mahkamah Konstitusi. Terus siapa lagi yang akan dipercaya oleh PDIP gitu loh? Apakah PDIP ini teman-teman PDIP tinggal di hutan kali ya, jadi tidak mengakui semua hal ini gitu loh. Jadi ya marilah kita membangun, ya kan. Saya yakin bahwa sejarah bangsa kita akan mencatat bahwa memang keterpilihan Prabowo Gibran ini memang adalah restu dari rakyat gitu. Oke. Dan saya berani bertaruh kapanpun kita bisa gitu loh memberikan data-data bahwa tidak ada kecurangan dalam Pilpres kemarin gitu. Tapi sebagai kontrol sosial, kritik publik ya boleh-boleh saja sebenarnya kan Bung Silverster kalau menyampaikan pendapat. Kita menyambut hal yang positif. Ya. Karena memang sangat diperlukan, PDIP sangat diperlukan bangsa ini untuk mengawasi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya ke depannya begitu. Oke. Ya, dan saya ke Mas... kita sangat hargai. Baik. Saya ke Mas Umam lagi. Mas Umam, sepertinya memang
ya tadi ya bahwa efek dari hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega dan PDI Perjuangan sendiri yang sudah tidak harmonis akan juga terlihat ya pada pemerintahan Prabowo Gibran ke depan 5 tahun ke depan. Nah, ini menarik, saya juga melihat tadi sebagai yang dinyatakan oleh Bung Silverster juga sulit sekali sepertinya kita saat ini juga menyampaikan kritik-kritik yang terlalu menohok begitu. Nantinya dianggapnya terlalu atau cenderung dibilang hoax begitu. Nah, ini saya juga agak-agak tergelitik dengan penyampaian kritik. Seperti apa yang harus kita sampaikan sebenarnya dalam menghadapi pemerintahan 5 tahun ke depan, Mas Umam? Ya, kalau misal terkait dengan konteks kritik, yang terpenting kritik itu betul-betul sifatnya konstruktif, tidak mengandung hoax, tidak mengandung fake news, tidak mengandung character assassination, tidak mengandung sesuatu yang sifatnya menghasut, atau dalam konteks ini adalah sesuatu yang hate speech atau perkataan yang justru menyebarkan kebencian. Nah, itu yang kemudian memang betul-betul dibutuhkan. Tetapi terlepas dari itu ya, memang dalam sebuah dinamika kebenaran, kalau misal tadi menyitir topik atau tema dari Rakernas PDIP, Satyam Eva Jayate, dan ini adalah bukan topik baru, di Rakernas sebelumnya juga temanya Satyam Eva Jayate. Maka ini adalah sebuah perang tafsir kebenaran. Mana yang merasa benar? Teman-teman PDIP merasa benar, teman-teman dari Pak Prabowo CS yang tadi disampaikan oleh Pak Silverster juga merasa benar. Bahkan kalau misal saya cermati betul, kalau misal memang benar yang disampaikan Pak Silverster tadi itu merepresentasikan basis utama dari mesin utama Koalisi Indonesia Maju di lingkaran dalam Pak Prabowo, maka dengan bahasa lain sebenarnya ingin mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran sudah tidak butuh PDIP. Maka tadi bahasa yang cukup kuat seperti anak kecil, seperti tinggal di hutan, saya pikir itu adalah sebuah bentuk penegasian secara eksplisit dalam konteks politik bahwa ruang kompromi, ruang negosiasi rasa-rasanya tidak dibutuhkan. Dan barangkali itu adalah sebuah ekspresi surplus kepercayaan diri dari teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Karena memang bagaimanapun juga per hari ini basis kekuatan politik kalau misal kemudian dihitung termasuk dari Nasdem dan juga PKB kalau misal masuk di pemerintahan nanti sudah 74, something persen. Nah itu cukup signifikan. Nah ini yang kemudian sekali lagi kita berharap kedewasaan berpolitik. Nah kedewasaan itu akan diukur pada level mana kemudian basis check and balances bukan sekedar pada konteks pertarungan ego, bukan hanya konteks pertarungan individu yang kemudian endingnya hanya etalase kebencian yang justru hanya akan mengaduk-aduk. Ini menarik. Ya, etalase kebencian kalau Anda tegaskan seperti itu. Tapi saya ingin tanyakan juga, saya yakin juga Anda, Mas Umam, mengamati juga komunikasi politik yang berlangsung atau beredar di media sosial maupun juga di media mainstream begitu ya. Nah ini kalau Anda melihat tadi kan kalau kata Bung Silverster katanya kritiknya banyak hoax juga. Nah kalau yang Anda cermati Mas Umam, apakah kritik-kritik yang mengalir dari PDI Perjuangan dan juga simpatisannya saat ini itu mengandung hate speech, mengandung kebencian dan juga hoax menurut Anda Mas Umam? Mas Reddy, saya pikir kita tahan dulu, jangan langsung masuk pada fase yang sifatnya judgmental. Karena kalau kita bicara pada level sosial media, itu aktornya sangat banyak sekali. Betul. Dan riset yang dilakukan belum buzzer-buzzer ya. Let's say buzzer, termasuk aktor, termasuk kemudian robot dan lain sebagainya, itu kemudian betul-betul memang tidak bisa dinisbatkan sebagai sebuah tafsir atau sikap politik pada kekuatan politik tertentu. Sepakat. Karena bagaimanapun juga itu bukan sesuatu yang genuine. Ada yang genuine, ada yang tidak genuine. Ada yang memang betul-betul real dari aktor kekuatan politik tertentu, ada yang memang sifatnya diorkestrasi. Bahkan oleh para buzzer, oleh elemen-elemen yang mereka tidak paham betul tentang etika, tentang demokrasi, tapi itulah yang membanjiri sosial media kita. Nah, kita di level ini hati-hati. Jangan judgmental. Kalau misal kita judgmental, lagi-lagi yang akan muncul adalah etalase kebencian dalam ruang demokrasi kita. Oke, baik. Bung Ciko ada respons tadi dari pernyataannya Bung Silverster?
Kalau soal menarik menteri, saya rasa mendingan yang lain aja, karena dalam 2 periode ini ya kan PDI Perjuangan lah yang memperjuangkan Pak Jokowi untuk menjadi Dan presiden yang sisa paling keras. pemerintahan gitu juga ya. tidak akan lama lagi gitu ya. Kalau gitu, yang lain aja yang mundur gitu. Kalau kita, ya. Tapi kan ini intinya ini kan cuma apa namanya, kita kan saling kasih jab-jab aja nih, Silver ke saya ke Silver ya kan. Tapi pada prinsipnya itu tadi, bahwa untuk pemerintahan ke depan sikap politik kami, apapun yang menjadi keputusan kami, tentunya kita berbasis pada kepentingan rakyat. Nah, salah satunya saya setuju dengan Bang Silver tadi, mengatakan bahwa dalam demokrasi ini penting ada checks and balances. Nah, tapi jangan-jangan nanti yang berada di luar pemerintahan bisa jadi komunikasinya lebih lancar dengan Pak Prabowo. Karena kita lihat sendiri juga di Koalisi Indonesia Maju ini ada gejolak-gejolak kecil gitu yang terjadi. Misalnya di Sumatera Utara gitu kan, Bobi udah merebut ini menarik ini. di awal-awal Bobi sudah merebut rekomendasi dari Partai Golkar, namun tiba-tiba masuknya Partai Gerindra, kan ini menarik tuh, ya kan? Terus hal-hal terkait dengan Undang-Undang Kementerian Negara gitu, sampai harus diajukan RUU. Walaupun PDI Perjuangan setuju dengan berbagai catatan, tetapi tentunya itu kan artinya ingin dalam tanda kutip belum tentu, cuma ingin menambah kursi kementerian yang terkait dengan bagi-bagi kekuasaan. Nah, saya juga sebagai anak bangsa ya, dan PDI Perjuangan sendiri, kita berharap yang terbaik akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kita tidak berharap Pak Prabowo membawa negeri ini ke gerbang kehancuran dan lain-lain. Justru kita berada di luar pemerintahan maupun di dalam, tujuan kita adalah sama-sama mensukseskan kehidupan berbangsa dan negara dan sukses. Nah, artinya kita ingin mengingatkan juga agar Pak Prabowo itu tidak terlalu mudah ditekan-tekan oleh teman-teman dari partai koalisi pendukungnya sehingga menambah kursi kementerian negara hanya karena untuk bagi-bagi kekuasaan, dan ini akan menunjukkan suatu sikap kepemimpinan yang lemah. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi akan menjadi yang pastinya PDI Perjuangan ada di dalam atau pada di luar pemerintahan akan menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah ke depan, dan semoga kita semua bisa bekerja sama, baik itu sifatnya sebagai koalisi maupun sebagai oposisi. Oke, karena Anda menyinggung Bobi, saya singgung sedikit juga nih, tanya sedikit dan bisa dijawab singkat juga. Kalau Bobi kan sudah jelas nih jadi kader Partai Gerindra setelah jadi PDIP. Kalau Pak Jokowi dengan Mas Gibran ini statusnya memang digantung aja begitu ya, Bung Ciko? Di PDI Perjuangan. Sebenarnya gini loh, karena kan de facto itu lebih penting daripada de jure, iya kan? Kalau de factonya memang sudah meninggalkan, kami kan bukan kami yang meninggalkan, kami ditinggalkan gitu ya, dan kita juga sudah dalam artian ya udah kita terima ditinggalkan. Jadi kalau kita tidak mengundang misalnya ya kan, ya itu juga harus diterima aja, udah nggak usah dibicarakan terlalu jauh. Ini berbulan-bulan pembicaraan, padahal permasalahan bangsa ini kan harga bahan pokok, pangan, ya kan, dolar yang masih terus naik, ya kan, geopolitik dan lain-lain. Kita harapan kita ke depan, kita berbicara tentang betul-betul kepentingan bangsa, dan kita biarkan Pak Jokowi bekerja sampai akhir masa jabatannya, dan PDI Perjuangan secara profesional di kementeriannya juga bukan mensabotase dari internal, kita betul-betul bekerja, menteri-menteri kita bekerja secara profesional, begitu juga di parlemen. Kita juga tidak mempersulit undang-undang yang diajukan untuk dibahas dan lain-lain. Baik, terakhir juga ke Bung Silverstar. Anda kan juga sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih ya, yang juga relawan Jokowi. Nah, dari komunikasi yang terbangun selama ini dengan Anda, ke partai apa sih Pak Jokowi dan Gibran akan berlabuh nanti? Ya, kalau terakhir ya, saya bertemu Pak Presiden berdua. Beliau rencananya hanya akan pulang ke Solo untuk ngomong cucu. Jadi beliau tidak akan berpartai. Saya berpartai begitu ya? Ya, itu yang sangat bagus. Mengenai Mas Gibran sendiri, hanya memang ada isu-isu mau ke Partai Golkar, Partai PAN, dan sebagainya. Sampai saat ini pun belum ya. Oke, baik. Nah, terakhir Mas Umam, Anda percaya bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak akan berpartai selama 5 tahun ke depan nanti? Mas Reddy, itu adalah sebuah situasi yang too good to be true. Terlalu rasa-rasanya, kalau misal kita mencermati apa yang terjadi, dinamika pasca kekuasaan itu jangan dianggap sebagai sebuah dinamika yang biasa. Tetap sama, seorang mantan penguasa, dia membutuhkan backup kekuatan politik yang cukup memadai. Karena kalau misal tidak, dia akan dihajar oleh berbagai kekuatan-kekuatan politik lain.
Itulah yang kemudian bisa kita pahami mengapa misalnya barangkali ini bagian dari strategi Pak Jokowi menciptakan diaspora kekuatan politik dari lingkaran di sekitarnya, termasuk inti keluarganya ke sejumlah partai-partai secara tersebar merata. Bobi sekarang ada di Gerindra, kemudian Gibran kalau misal memang betul akan ada ke Golkar, kemudian nanti kalau misal di PDIP masih memungkinkan untuk diajak negosiasi Bang Ciko wala ahli wasabi ajmain ini dan teman-temannya ya, maka bisa saja kemudian itu bagian dari sebuah perisai untuk membentengi, melindungi terutama pasca turun dari kekuasaan. Jika seorang mantan pemimpin dalam sebuah pertarungan politik tidak diperkuat, tidak dilindungi dengan kekuatan politik yang memadai, maka dia akan dihajar oleh berbagai aktor-aktor politik, terutama mereka yang merasa pernah menjadi korban dalam pertarungan politik sebelumnya. Baik, menarik sekali kita nantikan langkah politik selanjutnya juga dari. Bang Umam, ya, silakan. Saya luruskan sedikit ya. Singkat saja, Pak Jokowi tidak punya peninggalan tersangkut masalah korupsi dan juga tekanan politik apa. Jadi kita ingat Pak Habibie ya. Beliau akhirnya lengser ke Prabon sebagai negarawan, sebagai rakyat biasa. Dan itu yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi selama ini isu bahwa Pak Jokowi itu nanti akan bergantung kepada Pak Prabowo dan partai-partai lainnya, menurut saya itu opini yang hanya digiring aja untuk membunuh karakter Pak Jokowi. Tapi intinya beliau adalah negarawan yang dicintai rakyat Indonesia dan diakui dunia. Jadi semoga demikian Bang Silverster, karena tadi udah diaminkan oleh Bang Ciko, karena seringkali sign kanan tuh beloknya sign kiri, jadi belok ke kiri. Ya, kalau bahasa komunikasi politik begitu, jika terus dibawa ke kanan, taunya beloknya ke kiri begitu ya. Mas Gibran, kalau untuk Mas Gibran saya sepakat itu. Tapi kalau ada pengecualian. Baik. Ya, Pak Jokowi enggak, ya, beliau negarawan besar. Bapak, apapun langkahnya, saya sebagai rakyat biasa, sebagai publik juga menunggu-nunggu ini sikap politik dari Pak Jokowi, bagaimana katanya mau ngomong cucu tapi tetap pasti akan ada sikap politik sebagai politisi, ya itu lumrah begitu memiliki sikap politik, entah itu mau gabung di partai atau tidak, tetap untuk menarik untuk tetap dicermati 5 tahun ke depan. Terima kasih Mas semuanya. Kami akan mengantar Pak Jokowi ke Solo. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Silverster Matutina, dan analis komunikasi politik Ahmad Hoirul Umam telah berbagi perspektif pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi.